pertanyaan singkat. Kenapa ARP harus ada security-nya dan harus ada keamanannya? Isi dari ARP itu sendiri itu informasi-informasi IP address dan juga MAC address pada setiap perangkat. Tentunya pada sebuah jaringan. Dan informasi-informasi tersebut disebarkan pada setiap perangkat pada satu interface mikrotik ataupun perangkat jaringan lainnya. Karena di sini saya contohkan mikrotik, jadi saya sebut mikrotik. Terus yang akan terjadi apa? Dan kaitannya dengan hacker itu apa? Ya, nanti kalau misalkan ada orang yang tidak mempunyai akses mendapatkan informasi tersebut dan niatnya jahat atau biasa sering disebut dengan hacker. Nah, di situ kita bisa tahu tuh alamat MAC address-nya dan juga IP address-nya. Si hacker tersebut bisa menargetkan perangkat tersebut. Informasi tersebut didapatkan dari ARP atau Address Resolution Protocol yang tidak diamanin. Si hacker bisa tuh menyerang si perangkat PC1 tersebut. Misalkan kayak menggunakan ransomware ataupun lainnya kayak misalkan DDoS di perangkat jaringannya, ya tentunya dengan akses-akses lainnya. Dan salah satu cara menanganinya yaitu kita bisa mendisable ARP pada setiap interface yang tidak diberikan akses dan mengenablekan hanya pada interface yang diberikan akses. Misalkan interface ke laptop admin saja. Lalu kita bisa menerapkan yang namanya juga static ARP atau yang biasa di mikrotik itu mode reply only pada ARP. Ya, tentunya ARP pada interface tersebut kayak misalkan di sini Ether 3. Contoh kasusnya ini, topologi dari sebuah jaringan kantor misalkan. Terus di sini ada laptop admin dan juga ada beberapa PC si klien atau pekerja. Dan salah satu pekerjanya itu mendapatkan akses pada jaringan mikrotik ataupun ke database. Ya, tentunya akses tersebut diberikan pada IP yang didapatkan dari PC tersebut. Saya contohkan di sini misalkan ada PC1 mendapatkan IP 10, PC2 mendapatkan IP 20 dan PC3 30. PC1 itu mendapatkan IP 10 dan mendapatkan akses pada database server ataupun web server. Lalu ketika PC1-nya mati dan IP-nya itu kan tidak digunakan. Nah, PC2 dan PC3-nya itu kan misalkan tidak diketahui lah orangnya. Terus PC2 dan PC3 ingin mengakses IP dari PC1. Itu bisa. Kita bisa mengubah IP-nya secara statik lalu dirubah, lalu mendapatkan aksesnya. Nah, itu salah satunya bahaya banget tuh. Dan boom, mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Dan salah satu kelebihan dari ARP statik ini itu kita bisa menentukan IP address pada setiap perangkatnya. Daripada bingung seperti itu, kita langsung praktek aja deh biar nggak bingung, oke? Nah, kalian bisa menyetingnya pada menu interface yang ingin ditetapkan ARP statiknya ataupun interface-interface yang ingin mendisable ARP-nya. Dan di sini mode-modenya banyak. Ada enable, disable, local proxy ARP, proxy ARP, dan reply only atau static. Yang saya jelaskan kali ini cuma 3. Jadi yang 2-nya tentang proxy ARP itu mungkin di video yang lain. Settingannya itu kan misalkan kita sudah menerapkan reply only pada Ethernet 3. ARP yang didapat itu bakalan secara statik. Jadinya apa? Kita harus menambahkan ARP secara statik juga. Pada menu IP ARP. Nah, di sini ada ARP list. Terdapat bakalan semua IP address dan juga MAC address pada setiap perangkat. Kalau kita tidak mencantumkan ARP-nya, ya apa yang akan terjadi? Ya nggak bakalan bisa terhubung itu perangkat. Yang pertama, kita harus mengumpulkan informasi MAC address pada setiap PC agar nanti kita bisa menentukan IP address pada setiap perangkatnya. Dan ketika kita menambahkan ARP secara statik, tidak boleh ada IP ARP yang sama ya, atau keterangan ARP yang sama. Misalkan di sini dengan MAC address sama dengan IP yang berbeda. Nah, itu bakalan agak susah tuh. Ya, untuk mencegah error, salah satunya bisa dihapus saja. Kita bisa mencantumkan MAC address pada ARP list, lalu tentukan IP address-nya. Ya, yang pasti IP address-nya satu network dengan IP address yang ada pada interface Ethernet 3 tadi. Dan pada interface Ethernet 3, saya menggunakan network 100.0. Jadi di sini saya bisa gunakan 100.2 untuk IP kliennya, dan kita bisa tambahkan saja IP-nya pada perangkat yang ingin dihubungkan, misalkan di sini, dan tentukan IP-nya sesuai yang sudah dicantumkan tadi, yaitu kan 100.2, dan perangkatnya juga harus sesuai. Kalau perangkatnya tidak sesuai bakalan tidak bisa. Nah, ini salah satu security ARP. Dan jangan lupa gateway-nya juga beserta prefix. Kalau misalkan kita belum menambahkan informasi ARP secara statik tadi, itu kalau misalkan kita ping nggak bakalan bisa dan nggak bakalan terkonek seperti ini. Bakalan timeout. Tapi ketika sudah menambahkan informasi ARP yang sudah kita setting tadi, bakalan reply seperti ini. Pada informasi ARP yang sudah kita cantumkan itu 100.2. Nah, sedangkan misalkan di sini saya coba nih
ganti IP-nya menjadi 100.10 secara statik. Apa yang akan terjadi? Ya, nggak bakalan bisa dan nggak bakalan terkonek. Timeout. Informasi ARP-nya itu beda dan nggak bakalan terkonek karena hal tersebut. Maka dari itu, ARP statik itu biasa dikenal dengan reply only atau mode reply only karena hanya bakalan reply jika informasinya sama pada ARP listnya. Nah, ini kan kalau misalkan satu perangkat saja, cuman PC 1, kita bisa menambahkannya secara statik pada ARP-nya. Bagaimana kalau misalkan perangkatnya itu ratusan? Ya, yang pasti kita kan nggak bakalan ngisi satu persatu seperti tadi kan ya, bakalan lama juga. Maka dari itu, kita bisa menghubungkan ARP dengan DHCP server. Yang pertama, kita buat DHCP server pada interface Ethernet 3 yang menuju ke jaringannya. Ya, kita tinggal next saja. Kalau misalkan ada informasi yang ingin ditambahkan, ya silahkan. Selanjutnya kita edit DHCP servernya. Lalu di sini kita centang add ARP for leases. Jika kita sudah menambahkan add ARP for leases dan kita merequest IP DHCP pada setiap PC, informasi ARP statik yang ada pada interface Ethernet 3 itu bakalan masuk secara dynamic pada ARP list. Nah, karena DHCP itu secara random dan mendapatkan IP-nya itu secara random kan ya, setiap perangkat itu berbeda-beda dan kita tidak bisa mengeditnya pada ARP listnya. Kalau tadi yang pertama kita bisa merubah IP-nya pada ARP listnya. Karena DHCP kita tidak bisa mengubahnya pada ARP listnya. Kita bisa mengubahnya pada DHCP server leases. Nah, di sini ada keterangan MAC address dan IP address-nya. Kita bisa merubahnya di sini. Tentunya jika dirubah juga harus disesuaikan pada ARP listnya juga ya. Ingat, jangan sampai ada konflik ARP, nanti bakalan timeout. Nah, di sini saya contohkan pada tabel leases. Pada setiap PC 1 mendapatkan IP DHCP 100.2 karena sudah dirubah pada leasesnya. Pada PC 2 itu 253 dan pada PC 3 252. Sesuai yang ada pada leases ya. Misalkan saya ingin merubah lagi pada MAC address 6814, bakalan mendapatkan IP 40, bukan 252 lagi. Tinggal apply saja lalu oke. Lalu kita bisa request tadi pada PC yang mendapatkan 252 tadi. Yaitu pada PC 3, boom, IP-nya sudah berubah. Nah kan IP 100.40 itu kan digunakan oleh PC 3 karena kita sudah menentukan MAC address-nya juga. Kalau PC 3-nya off, otomatis kan IP-nya tidak digunakan tuh. Nah, PC 2 ingin mengaksesnya tuh IP 100.40 dengan menggunakan IP secara statik agar nanti bisa mendapatkan akses yang diberikan pada IP ini. Dan yang akan terjadi adalah gak bakalan bisa connect karena ARP-nya jadi gak bakalan reply itu. Akan tetapi kalau misalkan kita rubah lagi menjadi DHCP lagi dan otomatis kan kita mendapatkan IP secara dynamic lagi. Kita ping lagi, nah bisa connect lagi tuh si PC 2. Begitu juga kalau misalkan kita pada PC 3, kita juga masih bisa connect lagi. Ya, karena IP-nya itu sudah didedikatkan atau sudah diberikan pada si PC 3 ini. Agar lebih aman lagi, IP-nya itu tidak diganti-ganti atau tidak berubah-ubah. Kalian bisa menerapkan DHCP statik. Kalian bisa tonton video sebelumnya untuk digabungkan dengan DHCP statik.